malam Bapak Ibu Saudara, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Senang sekali saya Pendeta Johnny Victor Karaten, Pendeta Jemaat di GPIB Immanuel Singkawang, Kalimantan Barat, yang ditempatkan di Pos Pelkes Anugerah Sanggoledo dan Pos Pelkes Yonolok Asam. Berjumpa bersama Bapak Ibu lewat program Netcall GPIB di malam hari ini. Sebelum kita menutup kegiatan kita dan beristirahat malam, mari kita ada dalam perenungan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan bacaan Alkitab dari kitab Efesus, surat Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus pasal 2 ayat 21 sampai 24. Efesus pasal 2 ayat 21 sampai 24. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Di malam hari ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat kekudusan-Mu, bersyukur untuk segala campur tangan Tuhan sepanjang hari dalam berbagai aktivitas, tugas tanggung jawab kami, baik kami sebagai orang tua, anak-anak, dan Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Kami di malam hari ini sebelum beristirahat, kami datang memohon bimbingan Tuhan untuk firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Lewat kuasa Roh Kudus-Mu berbicara dalam diri dan hati kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan bisa memperlakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus dan adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca bersama-sama Efesus pasal 2 ayat 21 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kami juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita bicara tentang sebuah bangunan yang rapi tersusun, dan dalam hal ini Paulus berbicara bagi jemaat di Efesus, bangunan itu yang dimaksudkan adalah bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dan itu terjadi ketika Paulus hendak menyampaikan tentang bagaimana kehidupan setiap orang percaya, termasuk jemaat Efesus, itu dibangun untuk menjadi bagian dari tempat kediaman Allah di dalam Roh, sehingga kehidupan mereka, persekutuan mereka itu terjadi karena mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan pilih untuk menjadi saksinya di tengah-tengah dunia. Dan Bapak Ibu Saudara, bangunan yang rapi tersusun yang menjadi bait Allah itu juga bukan hanya untuk jemaat di Efesus, tapi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita semua terpanggil untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia, menjadikan diri, tubuh kita, kehidupan kita, pelayanan kita menjadi tempat kediaman Allah dan Roh-Nya bekerja dan berkarya lewat kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Sehingga ketika kita ingin untuk menjadi bagian dari saksi Kristus di tengah-tengah dunia, dalam mana Allah bekerja dan berkarya dalam kehidupan kita, maka tentu kita pun harus memberi diri untuk Tuhan tuntun, Tuhan pimpin lewat kuasa Roh-Nya untuk melaksanakan karya dan misinya di tengah-tengah dunia lewat kehidupan kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita sebagai gereja, sebagai persekutuan, kita tidak hanya memikirkan tentang persoalan, tentang jumlah persoalan, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh persekutuan jemaat, termasuk kami yang ada di pos-pos Pelkes, di pedalaman Kalimantan, di berbagai tempat wilayah yang ada di GPIB, dengan jumlah jemaat yang mungkin tidak seberapa banyak dibandingkan jemaat-jemaat yang ada di gereja induk atau di perkotaan. Misalnya tempat saya di gereja Pos Pelkes Anugerah Sanggoledo, kami hanya cuma 11 kakak, dan mereka punya semangat untuk bertumbuh dan bersaksi tentang Kristus lewat kehidupan, meskipun jumlah kami tidak banyak. Di situ kami sebagai gereja, kita sebagai gereja tidak hanya memikirkan soal kuantitas, jumlah yang banyak, tapi seberapapun kita yang ada dalam persekutuan itu,
termasuk yang ada di pos-pos Pelkes. Meskipun jumlah kita tidak banyak dibandingkan yang lain, tapi bagaimana kita bertumbuh bersama menunjukkan kualitas kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai saksi Allah di tengah-tengah dunia dalam seluruh kehidupan. Bukan hanya soal pelayanan di gereja, tapi bagaimana juga kehidupan nyata kita di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan di mana kita ada. Sehingga dimanapun kita sebagai gereja, ukuran yang dipakai untuk mengukur bukan soal jumlah kuantitas, tapi tentang kualitas hidup kita. Sehingga bangunan yang dibangun sebagai tempat kediaman Allah bukan soal bangunan yang mekar, yang kokoh dalam hal fisik, kuantitas, jumlah, tapi soal kualitas kehidupan berjemaat, kehidupan kita sebagai orang percaya, untuk senantiasa menunjukkan tentang kualitas diri, kualitas hidup yang berkenan kepada Allah dan sesama. Maka di sana kita akan bersama-sama menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia, menjadi garam dan terang bagi puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat beristirahat di hari ini, dan biarlah firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita sebagai bangunan atau bait Allah, untuk dimanapun Bapak Ibu Saudara dan saya bersaksi, nantinya kita senantiasa bertindak bertutur sepenuhnya dalam bimbingan dan tuntunan Roh Allah, sehingga kita senantiasa dimampukan menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Di malam ini kami datang mengucap syukur pada Tuhan, ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah bait Allah, kehidupan dan tubuh kami adalah tempat Allah berkarya dan bersaksi. Maka kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk Tuhan pimpin lewat kuasa Roh-Mu di tengah-tengah persekutuan, di tengah masyarakat, lingkungan pekerjaan, keluarga, bahkan untuk kehidupan diri kami pribadi. Lewat bimbingan Tuhan, kuasa Roh Kudus bekerja dan berkarya, maka kami akan dimampukan untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tolong kami Tuhan, biarkan kami tidak menjadi sombong dan angkuh, biarkan kami tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, tapi kami senantiasa merendahkan hati kami untuk Tuhan bimbing, Tuhan tuntun dalam mengarungi perjalanan kehidupan kami, dalam berbagai tantangan-tantangan hidup kami, di tengah keluarga, lingkungan pekerjaan, bahkan dalam pelayanan dan kesaksian kami di tengah dunia. Di bulan Pelkes ini, biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan dimanapun berada, mengingat diri kami, mengaplikasikan dalam kehidupan kami tentang apa yang Tuhan inginkan kami lakukan sebagai gereja di tengah-tengah dunia ini, menjadi garam dan terang di tengah berbagai tantangan-tantangan kehidupan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, sebentar kami semua akan beristirahat di malam hari ini. Tuhan jaga lindungi kami, agar kami boleh bangun di besok pagi dengan semangat dan kekuatan yang baru, melaksanakan tugas tanggung jawab kami masing-masing. Dan biarlah Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi juga kehidupan keluarga kami dimanapun berada. Gereja kami GPIB yang ada di 26 provinsi, bahkan kami sebagai jemaat Tuhan yang ada di gereja induk maupun di pos-pos Pelkes, bahkan sebagai lembaga di semua, Tuhan senantiasa memberkati, sehingga apapun yang kami lakukan boleh menjadi sesuatu persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Ini doa dan syukur kami Bapa, ampuni salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, selamat beristirahat. Berikut juga ada beberapa video tentang kegiatan Safari Pelkes Mopel Kalimantan Barat Region 1 yang datang juga di pos pelayanan yang saya layani, pos Pelkes Yodol Asam dan pos Pelkes Anugerah Sanggoledo. Di akhir video ini Bapak Ibu mungkin bisa melihat sejenak kondisi kami di pos Pelkes. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Saya Pendeta Ishak Yohanes Bastian Usmani, Ketua Majelis Jemaat GPIB Betel Raha. Saat ini saya berada di Pospelkes Merimbano Latompa, wilayah paling timur pelayanan GPIB. Seperti Bapak Ibu saksikan saat ini, tahun yang lalu pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini rubuh diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan volume gempa. Oleh karena itu, pada kesempatan saat ini saya mohon dukungan doa dan juga dana agar kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa yang sudah rubuh ini, dan anggaran yang dibutuhkan sekitar 240 juta rupiah, karena kami akan merubah kembali posisi pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini. Dan saya berharap dengan dukungan doa dan juga dukungan dana dari Bapak Ibu, kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa ini supaya bisa menjadi bagus kembali, sehingga semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.